Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Dianggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya 8 tongkat. 8 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, oke. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah perjuangan dan kerja keras yang selama ini sudah kamu lakukan dengan cukup baik. Upaya-upaya yang kamu lakukan, teman-teman, selama ini, yang aku lihat pada akhirnya nggak akan sia-sia, ya. Karena sudah menunjukkan sebuah tanda-tanda keberhasilan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu raih, yang akan kamu capai. Dan kali ini sesuatu hal yang akan kamu capai itu bukanlah sesuatu hal yang mungkin biasa, tetapi ini sesuatu hal yang sangat besar. Kenapa? Ya karena memang perjuangan kamu, pengorbanan kamu itu sangat besar banget, teman-teman. Jadi ketika ada perjuangan dan pengorbanan yang besar, teman-teman, maka wajar dong ketika kamu mendapatkan hal yang besar. Ya ibaratkan kamu ingin menangkap ikan, ya, dengan jaring yang besar, tentu kamu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Nah ini sama. Gitu. Kenapa aku katakan demikian? Nah, pada kartu yang kedua aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana, ya, kehidupan kamu itu akan banjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata. Ada kelimpahan materi rezeki yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Kesuksesan, keberhasilan, dan keharmonisan di dalam sebuah kehidupan. Nah, namun memang fakta yang terjadi, ya, di sini, teman-teman, dapat aku akui kok. Semakin kamu sukses, berhasil, semakin begitu banyak orang-orang yang akan membenci kehidupan kamu, ya kan? Karena selama ini kalau dikatakan, mereka selalu berupaya, berusaha loh, ya, untuk menjegal kamu, teman-teman. Ataupun untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ini cukup terlihat kok, ya. Tetapi kali ini, teman-teman, yakin dan percaya bahwasanya tidak akan ada satu orang pun yang bakal bisa menghentikan kebahagiaan yang memang sudah akan ditakdirkan terhadap kehidupan kamu. Ya, termasuk orang-orang yang mungkin iri, dengki, dan bahkan membenci kehidupan kamu selama ini, teman-teman. Ya, kali ini kamu akan benar-benar bahagia. Karena apa? Karena 10 cangkir ini menggambarkan tentang bagaimana kebahagiaan kamu di masa depan. Ya, artinya hari esok itu akan jauh lebih baik daripada hari ini, teman-teman. Ada kelimpahan materi, keberkahan, keharmonisan. Ya, jadi seakan-akan semuanya itu memang benar-benar akan eh, sesuai dengan harapan kamu gitu loh, perjuangan yang besar, pengorbanan besar, maka hasilnya juga besar, ya. Dan bahkan indikasi kamu akan mungkin menjadi kaya raya, sukses, mandiri, ya, mapan. Ya mungkin itu yang pantas ya, teman-teman,
kamu dapatkan deh, ya. Dan kemudian pada kartu yang terakhir aku punya King of Wands. Jadi memang ini waktunya kamu untuk bahagia, ya kan? Waktunya kamu untuk bangkit, waktunya kamu untuk membuktikan, menunjukkan kepada mereka orang-orang yang mungkin selama ini juga kesannya selalu memandang sebelah mata kehidupan kamu. Nah, itu juga salah satu energi dari mereka, teman-teman, yang berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu. Ya kan? Tetapi pada akhirnya kini, dengan kesuksesan dan juga keberhasilan yang akan ataupun sedang kamu terima ini, kamu rasakan ini, ya, ini akan membuat mereka itu akan hancur. Jadi kamu akan menghancurkan mereka tanpa menyentuh. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Scorpio ya dalam pekan ini. Aku punya Nine of Wands, 9 tongkat. Oke, 9 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Berbicara masalah keuangan, ya mohon maaf teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman Scorpio yang saat ini masih mengalami adanya beberapa hal-hal yang nggak begitu baik ya, terbelenggu dengan beberapa masalah. Oke, baik itu terkait dengan mungkin utang piutang, kemudian terjerat masalah karena kesalahan diri sendiri, ya bisa saja terjerat karena pinjol dan lain sebagainya, dan bahkan terlalu percaya terhadap orang lain ini juga menimbulkan adanya kerugian secara material ya di dalam kehidupan kamu. Ya mungkin orang berutang, mungkin orang ngajak bisnis, ya kamu percaya, tetapi mereka ternyata menipu, ya kamu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Bakal ada sebuah indikasi kok teman-teman ya, peluang dan kesempatan kamu untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya nggak usah khawatir, ya kan? Yang paling terpenting adalah jangan menyerah dan berputus asa dengan kondisi dan keadaan apapun yang ada. Kenapa? Karena aku punya Justice. Kartu ini melambangkan tentang sebuah kemenangan, keseimbangan, keadilan, ya, yang akan kamu peroleh, teman-teman. Jadi ada indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan nantinya, ya. Seberat dan sesulit apapun ekonomimu, keuanganmu, teman-teman, ya roda kehidupan itu akan berputar. Karena aku punya Wheel of Fortune. Roda kehidupan itu bakal berputar kok. Jadi persiapkan dirimu, teman-teman, bahwasanya ya, kehidupan kamu juga akan berputar 180 derajat di sini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kamu menjadi orang-orang terpilih yang akan merasakan kondisi ekonomi yang akan berubah? Dan itu tergantung dari diri kamu, teman-teman. Ya, bagaimana cara kamu untuk tetap bangkit ya? Sebenarnya harus ada upaya dan tindakan. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu akan memperoleh sebuah keajaiban. Itu tidak ada yang tidak mungkin ya, kun fayakun. Tetapi memang ketika ada ikhtiar, usaha yang terus-menerus kamu lakukan, maka ini yang akan kamu dapatkan. Ya, seakan-akan nanti semesta akan membuat apa ya, kemudahan teman-teman. Apapun yang kamu lakukan itu akan membawa sebuah kemudahan untukmu gitu. Solusi ya. Memang sih terkadang di sini harus memutuskan sebuah option ataupun pilihan yang benar-benar sangat urgent. Tetapi pada akhirnya keputusan yang akan kamu ambil tersebut teman-teman itulah yang akan merubah kehidupan kamu. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Ya, indikasi tentang ikut campur tangan Tuhan. Ya, kehidupan kamu akan berubah dan bahkan ya ada indikasi tentang kehidupan ekonomi ataupun rezeki kamu yang akan berlimpah ruah. Dan bahkan kamu berpeluang berpotensi akan menjadi orang kaya raya kah? Ya, menjadi orang kaya baru kan? Jadi seperti itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya The Emperor, ada Two of Cups, dan aku punya Fake of Swords. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga, aku lihat sih hubungan rumah tangga kamu baik-baik saja ya. Aku melihat ada sebuah komitmen, keharmonisan, ya. Dan kemudian ada sih hal yang memang harus kamu jaga dan waspadai, ya. Seseorang sepertinya sedang memantau kebahagiaan kamu. Mungkin memantau dalam arti nggak senang ya melihat kamu bahagia harmonis ya kan.
sukses lagi. Ataupun mungkin yang berikutnya, nggak senang ataupun ingin berusaha untuk merebut dan mendapatkan. Nah ini ya teman-teman, sesuatu yang memang harus benar-benar kamu jaga banget ya. Kamu harus hati-hati. Yang paling terpenting adalah jangan mudah percaya. Ya karena ini energi ini suka menghasut, mengadu domba teman-teman. Ya jadi mungkin seperti itu. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Ace of Cups, kemudian aku punya Four of Swords, dan aku punya Knight of Cups. Oke, ada keberkahan teman-teman. Ya, pada akhirnya mungkin penantian lama kamu ya menjalin hubungan dengan dia, ya akan membuahkan hasil kesabaran kamu. Ya, ketika mungkin berbagai ujian masalah sudah berhasil kalian lewati dengan cukup baik, ya mungkin inilah sebuah hal baik yang akan Tuhan semesta berikan kepadamu, teman-teman. Ya, hubungan kamu berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius. Ada sebuah komitmen, ya, saling berkomitmen, lebih saling berkomitmen, mungkin lebih banyak belajar dari beberapa permasalahan dan kesalahan yang selalu terjadi, teman-teman. Ya, jadi untuk ke depan, ya memang sih indikasi hubungan kamu akan tetap langgeng, ya, dan bahkan mungkin nggak menutup kemungkinan teman-teman akan ke jenjang yang lebih serius. Ya, amin ya. Semoga tercapai deh, teman-teman. Oke, next point. Berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Pentacles, 5 koin. Kemudian aku punya The Devil dan aku punya Five Four of Wands ya, ada 4 tongkat. Dari track recordnya memang aku akui teman-teman, selalu saja gagal, dikecewakan, dihianati, ya kan, disakiti. Jadi ini terus menerus gitu, ya. Kamu selalu terjebak di dalam sebuah hubungan yang salah dan tidak tepat, teman-teman. Selalu mengalami sebuah kekecewaan yang pada akhirnya memang selalu dimanfaatin ya dari kondisi ekonomi materinya. Ini keseringan yang menjalin hubungan jarak jauh, ya kan? Dan kemudian yang berikutnya, teman-teman ya, mohon maaf, mungkin kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan doang selama ini ya. Apa ya? Ya mungkin kalau dikatakan ini ada sebuah takdir kehidupan yang harus kamu jalani, yang sudah kamu jalani ya, teman-teman. Dan kamu harus berusaha untuk ikhlas dengan segala hal yang sudah terjadi. Karena apa? Karena di sini aku lihat kali ini teman-teman, ya nggak tahu kenapa ini benar-benar membuat aku merinding banget ya. Ya kan teman-teman, merinding banget loh. Kenapa? Karena kamu berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Dan bahkan kali ini ya, mungkin ya ke seseorang yang akan datang, energi baru yang akan datang di dalam kehidupan kamu itu akan langsung ngajak kamu serius. Jadi mungkin berproses ini memang cukup sulit rumit teman-teman ya, apalagi berpacaran gitu ya. Berpacaran jarak jauh dan kemudian ya terlihat bagaimana sih sebuah sikap perilaku dia kepada kamu selama ini teman-teman yang memang nggak baik sama sekali. Tapi kali ini coba yakin terhadap sebuah proses yang ada teman-teman ya. Dari ujian ini ya Tuhan mempersiapkan hal-hal yang indah untukmu tentunya. Ya semoga teman-teman ya. Oke, next. Poin terakhir ya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Six of Wands, 6 tongkat, ada Nine of Swords, ada 9 pedang, dan aku punya Queen of Wands, ada Ratu Tongkat. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya kan. Dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan loh ya. Bahwasannya apa ya? Kamu harus hati-hati sih ya sebenarnya. Karena kalau aku lihat energi yang saat ini sedang dekat dengan kamu sepertinya dia juga ingin manfaatin kamu, teman-teman. Ya, manfaatin situasi dan kondisi kamu. Ya, manfaatin popularitas kamu mungkin, ya kan? Manfaatin uang kamu mungkin dan lain sebagainya. Jadi, kudu hati-hati ini, ya kan? Bukan berarti sih semua negatif enggak juga ya, teman-teman. Aku juga merasakan ada energi yang positif. Ya, ya, untuk tidak terburu-buru ini sangat penting. Ya, jangan sampai ketika kamu terlalu cepat mengambil sebuah tindakan, nyatanya faktanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Scorpio dalam pekan.
Ada tanggal 7, 13, tanggal 3, 29, 22, tanggal 11, 18, tanggal 5, 19, 26, 20, dan 8. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.